Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita tancapkan terus-menerus kesadaran bahwa kita memiliki sosok figur yang senantiasa menjadi segalanya di masa-masa meskipun beliau sudah wafat, tapi namanya, rasanya dan perjuangannya senantiasa terbayang, senantiasa menjadi ikon yang terus-menerus menghiasi pikiran kita, terus-menerus membayangkan, terus-menerus menuntun diri kita setiap saat. Beliau Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saudara-saudara semuanya, saya selalu di perasaan ini kok sering mereka nanti itu jadwal saya datang. Kalau nanti kalau ada yang jadwal datang berarti saya menjadi muda, kalau yang jadwal datang saya sesimpel. Karena memang saya di sini selain jadwal juga sebenarnya jujur dengan Rasul. Jadi semua orang merasakan ngaji di sini itu ngaji yang memang tidak ada berbeda apapun. Saya melihat dengan laporan kesiapan, kesempatan untuk berbuat yang aneh tertutup. Kalau dengan mengikuti Asmaul Husna itu ada sifat Allah yang nama Allah Al-Qabir dan Al-Basir. Al-Qabir itu menyingkirkan, Al-Basir itu meluaskan. Jadi setiap nama-nama Allah itu sebenarnya bisa kita rasakan. Kalau Anda merasakan kesulitan hidup itu berarti Allah sedang mengenalkan namanya yang bernama Al-Qabir. Kalau aku rasanya seperti itu berarti Allah ngajak kenalan, memperkenalkan dirinya yang bersifat Al-Qabir, yang mempersulit. Rasanya syukur berarti memang pekerjaannya Allah. Kita bisa merasakan itu. Nah, salah satu yang Allah suguhkan kepada kita, yang Allah tawarkan kepada kita adalah supaya kita bisa keluar dari hal yang membuat kita sumpah-sumpah dan sebagainya, itu adalah sholat tahajud, yang mana perintahnya itu ada di surat Al-Isra ayat 79 sampai 81. Kira-kira kalau misalnya ambil uang semua terus dibaca bareng-bareng itu ya, bareng-bareng dibaca. Silakan diambil Al-Quran ini, monggo dibuka surat Al-Isra. Al-Isra itu surat ke sebelum Al-Kahfi. Itu kan 11 ya? 15 ya? Di tengah-tengah sebelum Al-Kahfi. Di ayat 79 kita baca bareng-bareng. Sekalian nanti belajar taktil dan sedikit tilawah. Bedanya apa? Taktil tilawah. Kalau taktil itu membaca dengan wakaf yang benar dan makros yang benar, itu taktil. Kalau tilawah itu sedikit dikasih nada supaya bisa merasa ke dalam hati. Jadi maknanya disesuaikan dengan nadanya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Ayat 79. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ayat 79. Sudah ketemu semua? Oke. A'udzu billahi minasy syaithanir
وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. Maksudnya dari bahasa kuras nih. Enggak, wa minal laili kita fokus ke sholat tahajud nanti. Wa minal laili sholat tahajud ini. Wa minal laili lanjut bedanya dua robi. Lanjut. Jadi ini adalah dasar untuk dari kita melakukan sholat tahajud. Tidak apa-apa, suara itu biasa. Memang godaan itu harus kalau itu ada jadi menggunakan masalah. Jadi kita berusaha kepada Allah untuk apa melaksanakan sholat tahajud dengan lain pada jadi nafilah telah. Dan dari sebagai malam melaksanakan sholat tahajud sebagai ibadah tambahan. Nafilah itu ibadah tambahan. Asa ia asal buka maqam. Dan dengan itu mudah-mudahan Allah mengangkat itu derajat yang mulia. Jadi ibadah tambahan supaya Allah mengangkat derajat kita kepada yang mulia. Mulia itu apa? Dari orang yang sakit kemuliaan itu adalah kesehatan. Bagi orang yang susah kemuliaan itu adalah kegembiraan. Bagi orang yang gelisah, yang rindu, yang tidak tenang, maka kemuliaan adalah ketika orang itu merasakan ketenangan. Dan tahajud adalah ketenangan. Waktu Rabbi adkhilni sholat siddiq, dan katakanlah adkhilni ya Allah, masukkanlah aku ke dalam jalan masuk atau pintu masuk yang benar. Masuk melalui jalan yang benar. Maksudnya apa? Kalau ada masalah biasanya kita sering lari ke tempat-tempat yang tidak benar, yang mencari solusi, tapi ternyata melalui jalan yang salah. Maka di sini kita mohon petunjuk pada Allah. Adkhilni ya Allah, masukkan aku menuju ke sholat siddiq, jalan masuk yang benar. Wa akhrijni mukhraja siddiq, dan keluar bukan aku keluar aku melalui jalan keluar yang benar. Jadi jalan keluar itu penting, tapi jalan keluar yang benar itu juga penting. Tidak semua jalan keluar itu benar. Tidak ada halnya orang itu ketika cukup dia melakukan hal biasa, pengennya keluar dari masalah, tapi karena jalan keluarnya salah, sehingga masalah menjadi tambah besar. Kalau dia ilmu malah suci tiwa ilmu boleh suci baca ali bila buka sultanan nasir, dan berikanlah jadikanlah bila buka dari sisimu sultanan itu kekuasaan, nasir yang menolong. Jadi kita itu butuh kuasa Allah dalam setiap masalah-masalah yang kita alami. Tanpa kuasa Allah mustahil kita akan bisa keluar dari masalah. Tanpa kuasa Allah mustahil orang sakit bisa menjadi sehat. Tanpa kuasa Allah mustahil orang yang akhirnya susah tiba-tiba menjadi senang, menjadi gembira, karena Allah adalah yang membulat balikan hati kita. Bahwa ja'al haq wa zahaqal batil, dan katakanlah ja'al haqku ketika dalam kebenaran wa zahaqal batil, maka lenyaplah kebatilan. Innal batila kana zahuqa, karena sesungguhnya yang batil itu pasti akan banyak. Batil itu lemah, batil itu rapuh. Jadi di sini memberikan keyakinan kepada kita bahwasanya al-haq itu yang akan sejati, yang akan senantiasa nyata, yang akan senantiasa
memberikan kita ketenangan dan seterusnya. Maka dari itu dari ayat ini kita diingatkan oleh Allah, apabila kita memiliki suatu masalah, apabila kita menghindari jalan keluar, Allah memanggil kita di setiap malam. Boleh malam sepertiga pertama, sepertiga kedua, atau sepertiga yang terakhir di sebelum itu. Ini rata-rata malam kan baru semua ya. Nah, daripada itu dengan jalan yang lain, mari kita melakukan sesuatu itu maksimal 8 rakaat atau lebih 3 rakaat. Ya, karena itu juga artinya Allah sedang menunggu kita, menunggu panggilan itu datang kepada beliau untuk melakukan ini apa saja. Dan orang dalam sholat ketika saya berdoa subhanallah wa bihamdihi ini dengan boleh tak guna untuk Tuhan dengan bahasa apapun. Berdoa kemudian setelah doa itu selesai subhanallah wa bihamdihi kami mungkin sampai 30 menit terus kami dan kuat tak kami habis itu kita bagi sampai kami berbuka saking khususnya sholat saking makna dunia sampai kami berbuka dengan tajuk dan kesempatan tidak ada hubungan antara kita dan Allah karena ada terlalu sama bahwasanya iblis itu bisa menggoda manusia dari segala bentuk kecuali dalam sujud. Jadi dari depan kita jalan menggoda dari samping kiri kanan belakang. Kalau kita sujud dari atas bawah itu murni hubungan kita dengan Allah. Tidak ada yang bisa menghalangi hubungan kita dengan Allah pada saat kita bersujud. Tumpahkan itu semua, tumpahkan hapus. Jangan ngomong ke siapa-siapa dulu sebelum Allah mendengarkan apa yang menjadi ulangan diri kita. Hanya Allah yang kita miliki, hanya Allah. Karena kehidupan ini seperti taman mini akhirat. Kita hidup ini seperti taman mini di padang masa. Maksudnya di taman mini di padang masa itu tidak ada yang bisa kita minta tolong. Bahkan saudara lain dari saudaranya, suami istri itu saling menjauhi karena merasa memiliki tanggung jawab masing-masing. Tidak ada manusia yang sanggup menolong orang lain siapapun yang dia pikir hanya dirinya sendiri. Bahkan orang di padang masa itu sampai ngomong seluruh dunia masuk neraka kalau seperti jangan saja. Setiap orang punya perasaan seperti itu. Nah, dunia ini adalah taman yang akhirat. Artinya kita setiap saat itu pasti akan merasakan kondisi di mana kita itu sendirian. Teman kita nggak bisa menjadi tempat untuk bersandar. Keluarga kita tidak bisa menjadi tempat untuk bersandar. Yang bisa kita sandarkan hanya Allah. Yang bisa kita ingat setiap saat dalam hati kita. Karena ini adalah menghubung kita dengan hati kita yang menghubung. Maka kita latih untuk senantiasa sujud, sering sujud sampai mancing. Mancing itu bahasa Indonesia. Mancing itu selalu keliling yang terkait adalah mancing. Ya. Jadi kalau orang sudah sujudnya di pol, di ucap gimana, dalam keadaan tidak selalu dia akan selalu tenang. Dan kita dengan kekuatan untuk senantiasa menjaga hubungan kita dengan Allah Taala. Mungkin 100 juga dan kehidupan ini apapun yang kita hadapi, endingnya adalah kita menjadi seperti yang namanya husnul khotimah. Amin amin ya rabbal alamin. Allahu a'lam.